Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana menginput atau mencetak rapot sisipan. Jadi yang pertama, masuk pada browser Google Chrome pada alamat e-learning sma14sb.id. Ini kemudian di enter, maka akan masuk di e-semapalas atau e-learning di SMA 15 Surabaya. Kemudian login ya, masuk menggunakan user guru. Ini saya misalnya menggunakan usernya Pak Rahmat misalnya. Nah, kalau sudah masuk maka akan ada menu-menu di sini. Ini diantaranya ada tulisannya rapor sisipan seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah seperti biasa kelas. Tapi yang jika di sini tidak ada tulisan rapor sisipan maka letaknya adalah paling bawah. Kalau ini kita show all maka akan muncul semuanya. Tapi kalau bisa dimunculkan sedikit juga bisa. Tapi sebaiknya show all saja, nanti bisa muncul semua. Rapor sisipan letaknya di sini. Oke, ini kita klik. Dan nanti akan muncul menu-menu sesuai dengan yang diajar oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini misalnya Pak Rahmat ini mengajar sejarah, sosiologi, dan diberi hak untuk memasukkan nilai ekstrakurikuler. Jadi munculnya akan sesuai dengan yang diinputkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak semua menu diperlihatkan oleh semua guru. Jadi kalau ini adalah usernya Pak Rahmat, maka ini menu-menu yang diberikan kepada Pak Rahmat yang muncul, termasuk cetak rapot. Nah, misalnya Pak Rahmat ini mau memasukkan nilai sejarah misalnya, maka tinggal diklik input sejarah. Karena ini konsepnya adalah MGMP, jadi nanti satu MGMP itu akan bisa saling melihat nilai kelas lain, karena bisa digunakan sebagai diskusi tentang bagaimana standar penilaian menurut mata pelajaran di MGMPS. Jadi misalnya Pak Rahmat memasukkan nilai IPA 3 misalnya ya, berarti ya diklik di IPA 3. Nah, sehingga di sini Pak Rahmat akan bisa mengisi nilai rapor sisipan. Jadi yang diperkenankan diubah adalah yang ada di kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini bebas, jadi bebas, isinya bebas. Ini bisa di copy paste dari Excel biasa menuju ke sini, klik kanan paste bisa atau tempel ya. Atau bisa di copy paste misalnya 69, ini misalnya 90, ini bisa di copy ke semua tempat. Jadi ini agak leluasa. Bisa juga copy paste dari nilai yang dari hasil evaluasi atau PTS. Nah, Bapak Ibu guru tidak diperkenankan mengisi di luar rentang ini, Jadi di luar rentang ini tidak diperkenankan. Nah, sehingga pada saat tidak sengaja mengedit nama, misalnya di sini ya, diketik nama, maka akan diberitahukan bahwa ada tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu. Jadi tolong untuk jangan mengubah kelas ya. Kalau kelas diubah maka nilainya nggak bisa masuk. Jadi yang diberi hak hanya untuk mengubah yang ada di dalam kotak-kotak nilai ini saja, dan termasuk nama ini boleh ya. Jadi seperti ini cara mengisinya. Nah, untuk jika sudah selesai maka bisa langsung ditutup ya. Karenanya ada otomatis menyimpan di setiap perubahan. Jadi ini bisa ditutup begini kalau sudah selesai mengisi ya. Seperti itu. Ini contoh untuk
penilaian sejarah. Nah misalnya cetak rapot ini Pak Rahmat tidak bisa melihat cetak rapot karena Pak Rahmat ini bukan wali kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalau ini diklik maka Pak Rahmat tidak bisa masuk di dalamnya karena Pak Rahmat itu adalah wali kelas 12, nggak bisa masuk di wali kelas yang tidak diizinkan, sehingga hanya ini yang dipunyai atau menu yang dimiliki oleh Pak Rahmat. Saya memisalkan untuk masuk di sebagai guru lain, misalnya ya, ini saya tutup, saya masuk sebagai guru lain, misalnya di sini Bu Ratih misalnya ya. Ini. Nah, ini adalah kelas yang dimiliki oleh Bu Ratih. Ini rapor sisipan tidak muncul di atas karena belum pernah dibuka. Jadi munculnya adalah di bawah. Ini adalah rapor sisipan. Kalau pernah dibuka maka dia munculnya di atas sendiri. Jadi ini cara masuknya, tinggal diklik saja rapor sisipan ya, rapor sisipannya diklik. Kemudian ini adalah menu yang dimiliki oleh Bu Ratih. Jadi Pak Bu Ratih berhak untuk mengisi ini menu-menu yang dimiliki, ini matematika, dan ini karena wali kelas IPA 1 maka ada muncul di sini cetak rapotnya. Saya misalkan matematika wajib misalnya, berarti mengisi di kelas 12 IPA 1 misalnya ya. Misalnya berarti mengisi nilainya adian misalnya 90 misalnya, ini 80. Ini misalnya tidak ikut berarti tanda hubung. Kalau ikut tapi tidak ada nilai berarti 0. UTS-nya misalnya 89 misalnya. Ini misalnya 78. Ini misalnya B. Nah, contoh ya. Ini misalnya saya copy aja biar cepat. Ini misalnya ini A. Ini 95 misalnya, ini contoh nih ya. Nah ini misalnya ini secara otomatis akan tersimpan ya. Jadi ini ada tulisan disimpan. Jadi kalau sudah ada tanda seperti ini berarti sudah tersimpan. Jadi kalau ini saya tutup atau tetap saya buka, ini nggak ada masalah ya. Oke. Jadi misalnya ini kalau saya cek sekarang, misalnya Bu Ratih ini mau mencetak raport, maka tinggal diklik yang cetak rapor ini, yang di sini diklik, maka akan muncul rapor yang dipunyai oleh Bu Ratih. Nah, tadi kan Bu Ratih sudah mengisi matematika, maka akan muncul di sini secara otomatis. Nah, ini tinggal cetak saja. Cara mencetaknya bagaimana ya? Tinggal file print, file cetak atau file print. Cetak begini. Nah, nanti langsung ukurannya A4 ya, kemudian ini biarkan apa adanya seperti ini, langsung di berikutnya. Nah, langsung cetak. Nah, langsung cetak sesuai dengan printer yang dipunyai. Diklik print, gitu saja cara mencetaknya. Ya, saya kira begitu Pak Ibu untuk pengisiannya. Jadi untuk Bu Ratih misalnya mengeditnya nggak boleh dari sini. Misalnya kalau ini Bu Ratih mengedit dari sini nggak boleh dan tidak diperkenankan. Misalnya ini kalau saya ubah langsung di sini ya, misalnya 95, maka akan diberitahu tidak bisa mengubah. Jadi di sini wali kelas tidak bisa mengubah nilai lewat sini. Yang bisa mengubah hanya gurunya melalui file yang link yang diberikan kepada gurunya masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk rapor sisipan. Jadi mulai sekarang sudah bisa diisi, dan ini tidak perlu download dan upload, langsung saja mengisi di ruang yang sudah disiapkan di e-learning ini. Ini kalau sudah diisi bisa ditutup. Nah, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih dan semoga segera mengisi dan segera selesai.
kita punya rencana tinggal 31 itu adalah rapot sisipan, pembagian rapor sisipan terakhir, pengisian atau mencetak ya. Tanggal 31 itu adalah mencetak rapornya, nanti pembagiannya bisa tanggal 1 itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.